suspensinya gimana? Suspensinya empuk. Ya. Tapi gimana ya? Mungkin baru pertama kali ya. Sudut putarnya kurang. Putarnya Oh, kurang. kalau itu emang ya, karena ini Diameternya kan gede. diameternya lebih gede. Iya, Nah, itu iya. Mas Bro paham. Nyaman ini. Posisinya. Nyaman ini. Nyaman ini yakin ya? Karena kan yang orinya kan lebih bawah kan. Ya. Nah, kalau ini kan lebih ke atas kan, lebih enak lah posisinya, nggak pegel. Halo guys, selamat malam. Melanjutkan dari video sebelumnya. Nih kemarin kita bikin askomstir ya di bengkel bubut. Lah ini dia sudah jadi seperti ini teorinya. Nah ini segitiga bawaan ori Ninja 6,5. Ini segitiga bawaan Aprilia. Pada dasarnya jika mau pasang Upside-Down Aprilia ke Ninja 6,5, cuman menyamakan askomstirnya. Ini dia, ini kita sudah samakan, tingginya sama, diameternya sudah kita bubut, sudah sama. Terus kita pasang isi komstir ini ke sini. Apakah sudah bisa atau belum, seperti itu. Kalau bisa berarti sudah siap. Nah ini sudah pas ya, ini pas. Terus ini komstir atasnya, posisinya nanti begini. Ini nempel di situ di rangka ini begini. Nah lalu ditutup dengan ini ada sealnya biar debu nggak masuk. Setelah ini dikasih grease. Nah begini posisinya. Lalu biar ini nggak kendor, dikunci lagi. Ini bawaan pabriknya memang dua seperti ini ya, dikunci, dikasih tutup. Nah kenapa ini ada space? Karena ini untuk tempat segitiga atas, jadi seperti ini. Lah setelah isi komstir dari Ninja ini pas ke sini, artinya segitiga ini sudah siap dipasang ke Ninja berikut. Oke, untuk itu nggak usah berlama-lama, langsung saja kita pasang ya, kita praktekkan apakah pas atau tidak. Simak video berikutnya. Ngit apa nulis di fitrat. Sip. Nah ini sebelumnya kita sudah bikinkan pentokan ya di sini. Kebetulan ini pentokan aslinya Aprilia ada di sini, hanya saja lebih gede. Ini kita ganti pala bautnya yang lebih kecil, jadi pas di sini sudutnya. Nah ini karena sudah, lalu kita pasang shocknya ya.
Nah ini mau pasang stang dulu ya guys, nanti biar bisa nyenter, dipegang-pegangnya gampang gitu, karena kita mau bikin kunci stang di sini ya. Kita mau nambah plat nanti di sini. Nah ini dia stangnya guys, ini stang 4 bar kata orang. Handle koplingnya pas kenceng set Kayak ini. Semono kuwi.
langsung padat ya guys. Kelebihannya Brembo 16 mm R1. Ini Master ini sanggup memompa sampai dengan 12 piston, tapi ini kita pakai 4 piston radial Brembo juga. Nah, ini langsung padat ya. Nih, ini saya kendorin, ini langsung masuk ke sana nih. Tuh, ya kan? Kencengin, langsung padat. Oke. Jadi kalau yang mau beli jangan ragu-ragu, Master M ini merek Brembo, original Yamaha R1, kapasitasnya 4 piston kali 2 biji, jadi 8 piston. Atau bisa juga untuk 12 piston, karena piston ori bawaan R1 itu 12 biji ya. Sebelah kanan 6 piston, sebelah kiri 6 piston. Itu untuk R1 2010 sampai 2014. Jadi nggak usah lama-lama nyetelnya nih, langsung pakem nih. Wes. Master M Brembo 16 mm original Yamaha R1 radial, kapasitas mampu memompa sampai dengan 12 piston. Namun ini yang dipakai hanya 8 piston. Sebelah kanan 4 piston, sebelah kiri 4 piston. Coba putarkan. Langsung saja kita praktekkan ya, apakah pakem atau tidak. Nah, apakah padat atau tidak. Nah, kalau nggak kuat itu pasti dalam ya. Namun bisa diperhatikan di sini, dia cetek banget nih. Hanya segini aja udah langsung padat. Jadi untuk yang sering bilang 16 mili itu nggak kuat, 8 piston nggak kuat, 12 piston, itu bisa dipastikan orang nggak tahu pengalaman ya. Karena ini standarnya Yamaha R1. Nah, tadinya asli bawaannya memakai seperti ini ya guys, tabung kotak, mereknya Nissin, ukurannya 14 mm. Nah, segini. Karena ini nggak kuat, makanya di upgrade lagi dengan yang 16 mm seperti ini. Oke, pasang.
Halo guys, untuk sementara video pemasangannya cukup sampai di sini dulu ya guys. Nanti saya bikinkan lagi video berikutnya. Kita test ride, kita coba kelayakannya ya, nyaman atau tidak, seperti itu. Jadi tetap stay tune terus di channel ini. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah subscribe dan tekan tombol like-nya. Semoga kalian sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. A few moments later. Siapa yang mau nyobain ini? Apa ini? Ya udah cobain. Cobain dulu. Videonya ntar aja. Dirasa-rasain dulu Mas ya. Ya kencengnya aku tak rekod. Rasanya gimana? Rasanya kalau dari suspensinya gimana? suspensinya empuk. Ya, Tapi gimana ya? Mungkin baru pertama kali ya. sudut putarnya kurang. putarnya Oh, kurang. kalau itu emang ya, karena ini Diameternya stoknya kan gede. diameternya lebih gede. Ya, Nah, itu ya. Mas Bro paham. Ya. Yang lain selain itu. Apa lagi ya? Rebolnya apa, rasanya gimana rasanya? Itu Sama ori nyaman mana? Sama ini. Posisinya. Sama ini. Nyaman ini yakin ya? Karena kan yang orinya kan lebih bawah kan. Ya. Nah, kalau ini kan lebih ke atas kan. Lebih enak lah, posisinya nggak pegel. Nyaman ini intinya. Ya. Remnya pakem nggak? Kan pakem. Tadi nyoba di sana. Di sana. Rem belakang. Belakang udah. Pakem. Udah. Udah enak semua. Udah enak, semuanya Ada aman. yang dikeluhkan nggak? Ya belum terbiasa aja sih. Oh, berarti cuman sudut putarnya aja Iya, ya? iya. Oh ya, kalau itu cuman tunggu kebiasaan. Iya. Sebenarnya sudut putarnya bisa saya maksimalin, tapi sayang takutnya nyangkut. Iya, Ya, nyangkut. kan ini kalau mau dikeluar sih bisa aja sih. Nah, Iya. tapi sayang kan? Iya. Cuman karena ini lebih dia aja. Iya. Oke, berarti langsung naik ya? Langsung naik boleh. Ya oke siap. Iya.